Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di dapur kecil aku di NHM Kitchen. Nah, di video kali ini aku membagikan resep empek-empek ekonomis. Ini empek-empek tanpa ikan atau lebih sering disebut dengan empek-empek dos, beserta dengan resep kuah cukonya yang super enak banget. Ini empek-empeknya meskipun tanpa pakai ikan, rasanya tetap gurih, teksturnya juga lembut, cocok banget kalau kalian mau pakai untuk ide jualan. Nah, buat kamu yang mau tahu gimana cara buatnya, kalian tonton terus ya videonya sampai habis. Langkah pertama, dalam wadah kita masukkan 125 gram tepung terigu protein sedang, 2,5 sendok makan tepung beras, 1 sendok makan peres garam. Kalau kalian suka yang lebih asin, boleh pakai 1 sendok makan munjung atau 1,5 sendok makan. Kemudian ini kita aduk dulu hingga bahan tercampur rata. Lalu ini akan aku tambahkan dengan 1 sendok teh penyedap rasa, boleh juga pakai sebanyak 2 sendok teh, menyesuaikan aja dengan selera. Lalu kita aduk lagi hingga tercampur rata ya teman-teman. Nah, sebelum proses pencampuran tepung, tadi aku udah siapkan air sebanyak 400 ml. Kemudian aku didihkan airnya ya sampai mendidih seperti ini. Lalu kita tuang ke dalam adonan tepung tadi. Gunakan air yang sudah benar-benar mendidih ya teman-teman ya. Lalu ini adonannya kita campur dengan menggunakan sendok karena benar-benar panas, jadi jangan pakai tangan. Ini pakai sendok aja sampai semua bahan benar-benar tercampur rata. Nah, sampai rata seperti ini. Kemudian dalam wadah lain kita pecahkan 1 butir telur. Lalu ini telurnya kita kocok lepas. Ini telurnya akan kita gunakan untuk campuran di dalam adonan tepung dan juga akan kita gunakan untuk isian di dalam empek-empek nanti ya. Nah, setelah rata kemudian kita tuang setengah bagian telur ke dalam adonan. Kemudian ini kita aduk hingga telurnya tercampur rata. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata, kemudian kita sisihkan dulu hingga agak hangat. Lalu lanjut kita siapkan secukupnya air di dalam panci dan kita ditambahkan minyak airnya supaya nanti ketika merebus adonannya tidak lengket satu sama lain ya. Kemudian ini kita biarkan airnya hingga mendidih. Sekarang kita balik lagi ke adonan yang sudah kita buat tadi. Ini adonannya sudah hangat. Langsung kita tambahkan dengan 240 gram tepung sagu. Lebih bagus kalau kalian pakai tepung sagu tani, itu nanti hasil empek-empeknya putih. Karena aku nggak ada, jadi aku pakai yang ada aja. Kemudian ini tepungnya aku tambahkan secara bertahap sambil diaduk hingga tercampur rata. Nah, setelah rata seperti ini, kira-kira teksturnya seperti ini ya teman-teman, nggak lembek dan juga nggak alot atau nggak keras, bisa dibentuk, gampang dibentuk seperti ini. Lanjut kita ambil secukupnya adonan. Ini aku mau bikin yang isian telur dalamnya atau empek-empek kapal selam. Lalu aku pipihkan seperti ini. Ketebalannya jangan terlalu tipis ya, masih agak tebal di bagian bawahnya dan samping-sampingnya. Kemudian kita beri dengan telur yang sudah dikocok lepas. Ini aku tambahkan lagi sisa telur yang tadi dengan 1 butir telur. Kemudian kita masukkan telur secukupnya ke dalam empek-empek. Lalu setelah dirasa cukup, kita pencet di bagian pinggirnya seperti ini. Kita rekatkan ya, supaya nanti telurnya tidak kemana-mana ketika direbus. Nah, pencetnya pelan-pelan aja. Kemudian setelah dirasa sudah tertutup, kita rapat-rapatkan lagi dan pastikan tidak ada bagian yang bocor. Nah, kira-kira hasilnya nanti seperti ini ya teman-teman. Ini bisa langsung kita rebus di air yang sudah kita siapkan tadi. Jadi setelah selesai dibentuk, langsung kita rebus.
langsung kita bentuk lagi dan kita rebus lagi. Nah, kalau yang ini aku mau bikin yang ini ya, yang lonjong, yang bentuknya seperti ini. Nah, untuk besar kecilnya ukurannya ini terserah kalian, sesuai dengan selera aja ya teman-teman. Lalu ini akan langsung aku rebus juga ke dalam air yang sudah mendidih seperti ini. Untuk empek-empeknya direbusnya itu sampai adonannya itu mengapung. Kalau adonan sudah mengapung itu artinya empek-empeknya udah mateng. Bisa kalian angkat dan langsung ditiriskan. Lalu lanjutkan membentuk dan merebus empek-empek sampai semua adonannya habis ya. Nah, ini dia hasil empek-empeknya ya teman-teman ya. Ini adalah empek-empek yang sudah direbus. Sekarang akan aku lanjut dengan membuat kuah cukonya. Kita sisihkan dulu empek-empek ini. Kemudian sekarang kita lanjut untuk membuat kuah cuko. Di sini aku udah siapkan 50 ml air. Lalu akan aku tambahkan dengan sebanyak 1 sendok makan asam jawa. Untuk banyaknya asam bisa menyesuaikan dengan selera ya teman-teman ya. Kemudian ini kita aduk-aduk asamnya hingga dia asamnya larut dengan air. Nah, kira-kira sampai seperti ini. Lalu lanjut kita siapkan panci dan masukkan 250 ml air. Kemudian kita masukkan 250 gram gula merah. Usahakan menggunakan gula merah yang rasanya enak atau kualitasnya bagus, supaya nanti rasa kuah cukonya juga enak ya teman-teman ya. Lalu tambahkan 1/4 sendok teh garam. Dan kita tuang juga sambil disaring air asam jawa tadi. Kemudian ini kita masak hingga gula merahnya benar-benar larut. Boleh sambil diaduk sesekali supaya gulanya lebih cepat larut. Gunakan api sedang atau api kecil aja. Dimasaknya sampai gulanya larut dan benar-benar mendidih ya. Nah, setelah gulanya sudah larut seperti ini, kemudian sekarang kita tes rasa. Kalau sudah asin, manis, dan asamnya pas, ini kita matikan api kompornya, kemudian kita angkat dan kita sisihkan. Lalu kita biarkan dulu sampai agak hangat atau dingin. Kalau misalkan masih kurang, rasanya boleh ditambah lagi ya teman-teman. Kemudian lanjut, ini aku udah siapkan bawang putih sebanyak 4 siung dan secukupnya cabai merah. Untuk cabainya menyesuaikan dengan tingkat kepedasan yang kalian inginkan. Kemudian kita tambahkan dengan sedikit air gula yang sudah direbus tadi. Lalu ini kita blender hingga semua bahannya halus. Setelah bumbunya halus, kemudian kita tuang ke dalam sisa air gula. Lalu kita aduk hingga tercampur rata. Kemudian ini akan aku tes rasa. Kalau pedasnya udah dirasa cukup, ini bisa langsung kita saring. Kalau pedasnya masih dirasa kurang, boleh tambah lagi ya cabenya. Kemudian ini aku saring. Nah, nanti hasilnya seperti ini udah siap dipakai kuah cukonya. Lalu lanjut kita goreng secukupnya empek-empek. Ini digorengnya sampai kecoklatan. Tingkat kematangannya sesuai selera aja. Kalau kalian nggak suka yang digoreng, bisa langsung sajikan aja yang udah direbus. Nah, kalau misalkan kalian nggak habis juga digoreng hari ini empek-empeknya bisa kalian simpan dulu di wadah yang bersih dan kedap udara. Kemudian kalian tutup rapat lalu disimpan dalam kulkas. Insya Allah bisa bertahan sampai 1 bulan. Jadi kalau mau dimakan tinggal dikeluarin dan langsung digoreng. Nah, ini empek-empeknya sudah kecoklatan. Sekarang aku mau angkat dan aku tiriskan. Untuk tingkat kematangan empek-empek, kalau kalian mau yang lebih crispy bagian luarnya, boleh digoreng lagi sampai benar-benar coklat supaya lebih garing ya di bagian luarnya. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Pempeknya sudah matang. Yang aku goreng tadi udah aku potong kecil-kecil. Aku sajikan juga bersama yang direbus. Dan juga ada potongan mentimun supaya nanti rasanya lebih segar. Untuk kuah cukonya juga aku udah sajikan dalam mangkuk seperti ini. Sekarang aku mau cobain dulu. Aku ambil dulu timunnya, kemudian pempeknya, dan aku celupkan ke dalam kuah cuko.
Nah, sekarang aku mau cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget. Ada segar dari mentimun, gurih dari rasa pempeknya, dan manis asam pedasnya dari kuah cukonya. Ini benar-benar enak banget. Perpaduan yang sangat pas, dan ini juga cocok banget kalau kalian pakai untuk ide jualan. Nah teman-teman, sekian dulu ya video kali ini, resep pempeknya. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Terima kasih karena sudah menonton, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.